selamat berbahagia dimanapun teman-teman berada. Ada yang masih di tempat kerja, ada yang di rumah, mungkin ada yang di jalan, atau ada di mana-mana pun. Ya. Yang pasti pada malam hari ini, terima kasih sudah bergabung, dan malam hari ini kita akan menikmati satu sajian yang tentu saja dengan tema yang menarik, yaitu membahas tema pay later. Ya. Sebenarnya apa sih pay later itu ya? Saya juga bertanya-tanya sih. Ya, mungkin nanti akan banyak dijelaskan oleh moderator kita nih pada malam hari ini. Nah, saya kenalkan dulu ya para moderator dan para panelis dan juga moderator malam hari ini. Moderatornya adalah Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo Coach, halo Bapak Ibu, teman-teman Halo. sekalian. Oke, Kak Gita ini adalah sosial media spesialis ya, yang malam hari ini akan memandu perjalanan debat di Utopia. Sudah siap ya, Kak Gita ya? Siap Coach. Oke. Dan juri kita pada malam hari ini adalah Mbak Ari Kamayanti atau Mbak Maya panggilannya. Halo Mbak Maya. Halo Coach Novan. Mbak Maya, Mbak Maya. Hai hai. Nah, boleh nggak nih dibocorin dulu sebelum kita mulai nih ya. Nanti sebelum saya nyerahin ke moderator nih ya. Bocorin dulu nih, kira-kira apa nih yang harus diperhatikan para panelis. Sekali lagi biar jadi perhatian yang eh, ini ya, yang betul-betul diperhatikan gitu ya untuk jalannya debat Utopia. Oke, baik teman-teman, nanti kita menyaksikan jalannya debat. Tapi karena ini lomba, lomba debat, nanti ada pemenang di akhir, maka yang akan kita cari benar nih teman-teman. Apakah teman-teman kalau berargumentasi itu sudah didukung oleh data? Jadi kalau ada datanya, maka akan jadi kuat. Karena nggak cuma katanya-katanya atau menurut saya. Nah, yang kedua kita juga cari nih, apakah teman-teman bisa nih mencoba untuk meraih hati audiens. Nah, di sini kan nanti teman-teman ditonton nih sama teman-teman yang lain yang hadir. Jangan lupa juri sesungguhnya bukan saya, tetapi juri sesungguhnya adalah audiens. Sebagaimana debat presiden itu yang menjadi juri kan para penonton. Jadi gimana cara memenangkan hati audiens? Kemudian teman-teman bisa nggak mendengarkan lawan bicara, terus juga dari lawan bicara menanggapi dengan argumen yang tepat. Lalu kita juga cari ini, apakah teman-teman bisa bekerja sama dalam tim? Nah, ini kan ada dua kubu, pro dan kontra. Jadi semoga sudah sempat nih japri-japrian, karena kan sudah semalam ya, timnya sudah dibentuk. Tapi kalau belum, setelah ini biasanya nanti akan ada ruang breakout room 5 menit di mana teman-teman bisa ngobrol gimana strateginya untuk menangin. Karena datanya kan kalau bisa nggak langsung dilemparkan semua ya pada saat yang bersamaan, tapi juga ada strategi karena ada beberapa putaran. Dan tentu saja saat kemudian diskusi, nah ini juga kita cari gimana teman-teman bisa mempertahankan composure. Jadi tidak emosi, ya tidak sampai teriak-teriak atau nangis gitu ya. Ya jarang sih ada yang kayak gitu. Paling Kak Al ya yang bikin nangis jurinya biasanya atau moderatornya. Tetapi Kal perlu drama, drama, perlu drama drama. Tapi ya, asik perlu juga drama. sih. Coba aja ya teman-teman ya. Jadi yang jelas di sini sekali lagi walaupun lomba, ingat ini bukan lomba Agustusan, bukan lomba tingkat nasional, ini adalah tempat gimana kita belajar berdebat. Jadi explore aja, santai aja, dan semoga teman-teman bisa menikmati proses, demikian pula juga yang menonton. Gitu Coach Novan. Oke, terima kasih Mbak Maya atas penjelasannya khususnya pada para panelis ya yang akan berdebat. Ini bakal berharga Sama-sama. nih teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita nggak akan berlama-lama lagi. Acara kita akan segera dimulai. Namun sebelum saya serahkan acara ini kepada moderator kita yaitu Kak Gita, yuk kita lihat video bumper berikut ini. Silakan admin. Oke, silakan Kak Gita untuk memandu
perjalanan debat pada malam hari ini. Yuk teman-teman, kita beri aplaus yang meriah buat Kak Gita. Oke. Halo, selamat malam semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Gita Apri Liza, biasanya dipanggil Gita. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara debat kita pada malam hari ini. Sebelumnya, kita ngomongin soal pay letter dulu ya. Nah, topik kita pada malam hari ini adalah pay letter. Apa sih pay letter itu? Pay letter itu adalah layanan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Layanan ini biasanya itu terintegrasi dengan platform belanja online seperti Shopee, Gojek, atau platform belanja online lainnya yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk tanpa harus membayar secara penuh di muka. Fakta uniknya adalah hutang pay letter warga Republik Indonesia ini sudah mencapai 26 triliun rupiah per tahun 2024 ini. Nah, layanan ini sangat populer di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Untuk itu, pada malam hari ini, kita akan membahas topik tentang pay letter, gitu ya. Pay letter sangat membantu. Pembiayaan atau utang formal melalui bank sangatlah sulit didapat. Terlalu banyak persyaratan seperti aset yang dijaminkan atau agunan dan laporan keuangan. Untung ada pay letter, mudah tanpa syarat rumit dan cepat. Setuju? Oke, jadi tema kita pada malam hari ini adalah pay letter. Kemudian, saya akan memperkenalkan nih, siapa saja panelis kita pada malam hari ini. Di pihak pro, sudah ada Kak Stefani Wiabdi. Halo Kak Stefani, sudah siap Siap. untuk melakukan debat? Iya, siap. Alhamdulillah. Thank you. Oke, dan ada Kak Eva nih, Kak Eva Yeri juga di pihak pro. Halo Kak Eva, apakah sudah siap untuk berdebat malam ini? Sudah. Selamat Oke. siap. Di pihak kontra, kita ada Kak Nuri Salim nih. Halo Kak Nuri, apakah sudah siap untuk berdebat? Halo juga, insya Allah siap. Oke. Juga ada Kak Wicahyanti Pratiti nih, dari pihak kontra. Halo Kak Wicahyanti, sudah siap Kak? Halo, siap insya Allah. Oke. Sudah siap semua ya berarti ya? Oke, sebelum kita mulai debatnya, izinkan saya untuk membacakan peraturan debat terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai debat, saya akan memberikan waktu 5 menit ke masing-masing kubu untuk berdiskusi di breakout room. Untuk menyamakan persepsi, menyamakan pandangan gitu ya, untuk berdiskusi berdua gitu ya. Biar biar mengatur strategi untuk memenangkan debat ini gitu. Terus yang kedua, nanti acara debatnya dimulai dengan statement masing-masing panelis gitu ya. Saya berikan waktu 3 menit untuk setiap panelis. Untuk dari pihak pro berarti 3 menit untuk Kak Stefani, Kak Eva, Kak Wicahyanti, Kak Nuri gitu. Masing-masing 3 menit. Kemudian nanti itu ada sesi saling memberi tanggapan gitu. Jadi pihak pro memberikan tanggapan terhadap pihak kontra dan pihak kontra memberikan tanggapan terhadap pihak pro. Kemudian nanti juga ada sesi di mana audiens juga ikut memberikan pendapat ataupun bertanya atau memberikan pandangan gitu ya. Kemudian setelah itu masing-masing panelis boleh memberikan tanggapan terhadap argumen dari audiens gitu ya. Kemudian nanti sesi selanjutnya itu ada para panelis saling melemparkan pertanyaan dan saling menjawab. Dan kemudian ditutup dengan closing statement dari masing-masing panelis. Kakak-kakak semua sudah paham ya aturan debatnya? Oke. Langsung saja
Saya berikan waktu 5 menit kepada kakak-kakak untuk berdiskusi di breakout room. Silakan join kakak-kakak. Iya. Oke, sambil menunggu para panelis berdiskusi, mungkin saya bakal ngobrol-ngobrol dulu dengan Coach Novan dan juga Kak Maya nih, yang yang malam ini Kayaknya selaku langsung jadi satu juri. tuh, Kak. Capnya nggak kayak gitu. Kak Maya selaku juri pada malam hari ini. Menurut Kak Maya nih, eh, topik kita pada malam hari ini itu gimana menurut kakak? Seru banget sih, dan ini kontroversial ya. Karena di satu sisi itu kan sebaiknya kita nggak utang ya. Orang berhutang Bener tuh kan Kak, jangan utang susah ya Kak. tidur, susah makan, dipikir aduh, belum nanti kalau ditagih sama tukang tagihnya. Dan ada kasus tuh ya yang kayak sekarang tukang tagihnya tuh ngancam ya. Terus kalau Iya kamu nggak bener Kak. bayar, Ya, itu kalau pay letternya itu ilegal, ya. Kalau pay letternya ilegal, kalau pay letternya legal, ya kejadian-kejadian yang viral-viral seperti di media itu nggak akan kejadian, karena mereka ada inilah pay letter itu ada yang ya seperti inilah perbankan pada umumnya begitu. Bener Coach. Dan juga Kak Maya, itu tuh biasanya yang diteror itu ketika mereka itu nggak bayar pas jatuh tempo. Itu tuh diteror tuh biasanya. Karena saya dengar-dengar gitu ya, banyak kejadian yang kayak gitu. Bahkan itu sempat sempat viral ya di Instagram gitu ya, reels orang-orang yang kena teror gitu sama oknum oknum pay letter itu. ya. Kalau dilihat di aplikasi-aplikasi yang kita pakai keseharian ya kayak Gojek, itu juga sudah loh. Kan ada pay later itu Ya, Gojek, go pay letter terus ya, bener. Tokped ya kan. Shopee. Semua Shopee, pay later semua Ya, gitu loh. memang itu kan sebagai satu hal yang sifatnya membantu ya, membantu orang yang dia tuh nggak punya duit hari ini, karena kan bisa jadi di kebutuhannya ada sekarang, tapi duitnya nggak ada sekarang, duitnya itu ada nanti gitu loh. Ya, Jadi ya, itu ya, kan bisa ya. membantu sebenarnya, dan ada loh pay letter itu yang kemarin saya baca ada pay letter yang dia ngasih fasilitas tanpa bunga kalau nggak salah, ya 0% kalau nggak salah, sampai 0% loh. Hmm. Asalkan dia bayarnya tidak terlambat begitu ya, tidak terlambat. Kemudian ada yang dibatasi 3 bulan gitu ya. Karena di atas 3 bulan dia ada bunga sekian gitu. Jadi itu membantu banget. Apalagi sekarang kita tahu kalau ya ekonomi masyarakat kan seperti ini ya. Tapi kan kalau gitu coach itu jadinya kayak kesannya kita menggampangkan gitu nggak coach? Menggampangkan sesuatu gitu. Dalam Nggak ekonomi ada itu ada uang terus istilah kita di dalam ngutang. ekonomi itu ya ada istilahnya leverage. Yang Oke. sarjana ekonomi. Weh. Mbak Yang belajar. Mbak Arika, Mbak Maya tahu nih apa itu leverage itu. Pasti ya, nggak bisa dihindari. Yang namanya utang itu kalau dalam pembahasan ekonomi itu juga bisa menjadi pengungkit leverage gitu. Iya kan? Bener nggak Mbak Maya? Betul, betul. Bener Cuma, nggak? cuma gini, kalau dari sisi perbankan ya, ini dari sisi institusi keuangannya. Sebuah institusi itu kalau minjemin uang itu, wah itu kan banyak itu aturannya kan. Ada yang pernah kita itu 5C tuh ya kan, kolateral, Ya. kapital, karakter. Mm-mm. Itu berarti kan itu dilepas semua. Nah, kalau di perbankan itu ada istilah NPL kan, non performing loan, pinjaman yang nggak bakal balik itu kredit macet. Jadi Mm-mm. sebetulnya di satu sisi itu mereka juga agak gambling juga loh. Bakal terbayar nggak? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin pay letter ya dengan semua teknologi yang ada sekarang, apalagi kan sekarang kita punya yang namanya big data, di mana semuanya itu ada terintegrasi. Profil keuangan seseorang itu sudah bisa dilihat di SLIK kalau nggak salah ya. SLIK itu apa? Singkatannya saya lupa. Jadi bagaimana agar profil keuangan seseorang itu pasti bisa dibaca. Dan dengan teknologi yang ada, pay letter itu sudah bisa membaca, oh orang ini dikasih limit sekian, oh orang ini nggak bisa nih dapat limit karena dia punya track record kena BI checking atau seperti apa gitu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang,
ya itu nggak ada saya kira tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan yang kasus-kasus itu semuanya itu pay letter abal-abal itu. Yang menarik nih, kita sudah debat duluan ini. Nanti mengerahkan audiens ini nanti. Ini udah selesai ya, sebentar ya. Saya stop dulu breakout room-nya ya. Itu Pak Syahbudin udah tuh di sub chat. Ada plus minus. Wah, ntar bicara Pak. Oh ya teman-teman audiens, nanti ada pemilihan audiens terbaik loh. Jadi jangan Betul. pelit sama suara kalau mau on mic, karena yang on mic biasanya lebih punya kesempatan menang. Dan juga jangan pelit sama Zoom chat. Nah, langsung aja. Seperti Pak Syahbudin barusan. Ada plus minus. Nah, Iya, dan jangan sebut-sebut namanya Mbak Maya karena Mbak Maya ini orangnya objektif ya. Jadi oh ya. teman-teman kalau mau jadi audiens terbaik yang dipilih sama Mbak Maya, itu nggak bisa. Mbak Maya ini orangnya objektif, super Iya. objektif. Nanti saya taruh nomor rekening di Zoom chat. Nanti yang Iya. kirim aja. Sudah Oke. 5 menit ya, Yes. Coach? Ya, sudah 5 menit. Ini tinggal nunggu mereka join aja. Tinggal 10 detik lagi. Siap. Monggo, saya kembalikan ke Mbak Gita. Ini jadi saya yang debat nanti sama Mbak Maya. Udah kelihatan kayaknya pro kontranya soalnya ini tadi barusan. Betul. Oh, ini udah balik Nah, lagi. sudah balik ya. Oke, sebentar saya pin dulu. Oke. Oke, baiklah, kita masuk pada sesi pertama debat kita pada malam hari ini. Silakan kepada pihak pro terlebih dahulu untuk memberikan statementnya. Dibatasi dengan cuma 3 menit. Silakan siapa dulu nih, Kak Eva atau Kak Ya, Stefani saya dulu? dulu ya. Oh, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Untuk Malam. suara saya jelas? Jelas. Jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, saya dulu ya. Untuk regulasi pay letter, menurut saya memang itu sangat penting ya dan sangat krusial, di mana dengan regulasi yang ada untuk pay letter itu kita tidak bisa menolak adanya satu perubahan apapun itu. Pay letter itu dampak dari perubahan teknologi juga, lalu budaya belanja yang sekarang sudah dalam genggaman kita ya. 24 jam, bahkan sekarang kalau dulu udah cash and carry, ada uang ada barang, sekarang itu enggak. Buy now pay later gitu kan ya. Jadi itu yang memang dengan adanya regulasi pay later itu sangat memberikan banyak keuntungan ya, dan itu harus diterapkan untuk menjaga stabilitasnya keuangan negara kita. Bahkan itu kalau nggak diatur, nggak bayangin bagaimana ribetnya, kacaunya gitu ya. Ada banyak kredit-kredit bakal yang macet kalau itu lolos gitu aja. Memang segala regulasi apapun pasti menimbulkan pro dan kontra, dan semua yang kita ada hadir di kita itu hanya membutuhkan kita bijak dan proporsional menyikapi semua adanya perubahan itu gitu ya. Kalau dari sisi konsumen pun dengan adanya regulasi pay letter itu sangat memberikan perlindungan. Contoh ini sekarang sudah zaman digital semua. NIK pun KTP kita udah dengan mudahnya bisa diakses. Bahkan saya sendiri pun pernah itu beberapa tahun yang lalu itu sudah jadi korban dari pay letter, tapi mungkin dulu masih zamannya BlackBerry ya. KTP saya yang masih belum NIK itu sudah pernah masuk dalam sindikat dan digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apalagi sekarang yang NIK itu sekali masuk sudah bisa akses kemana-mana. Sampai ke aset kita sekarang, barang tidak bergerak, seperti apa yang kita punya aset barang tidak bergerak kita itu semuanya sekarang cukup dengan NIK, basicnya ya. Nah itu yang memang dengan regulasi itu pay letter supaya tidak banyak terjadi perusahaan-perusahaan sebagai penyedia layanan pay letter yang akhirnya yang nggak sehat ya, bahkan cenderung memanfaatkan data dari para konsumen. Dengan regulasi pay letter semuanya diatur, walaupun diperketat seperti apapun semua regulasi, semua peraturan, tapi pasti ada celah ya.
pasti itu ada celah. Contoh, kita ada peraturan apapun yang ngatur, mau di bidang pidana atau perdata, semuanya ada. Tapi semuanya akan kembali lagi. Tidak mungkin tidak ada maling. Tidak mungkin tidak ada pembunuh, walaupun sudah diatur sedemikian rupa tentang regulasi pay letter itu sendiri. Adanya pay letter itu sangat memberikan manfaat, tapi juga ada plus minusnya semuanya ya. Mau yang konsumtif juga bisa dari pay letter. Mau yang bijak tidak menyentuh pay letter pun juga banyak seperti itu. Dan saya untuk pay letter itu sendiri, adanya pay letter kembali ke masing-masing, kita mau terus seperti itu atau kita memang udah cukup kita tahu ukuran kapasitas kita untuk berbelanja. Kita harus bijak itu tadi kembalinya. Seperti itu. Kak Stefani mungkin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Kak Eva atas tadi pemaparannya. Saya sedikit menambahkan, jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Kak Eva barusan. Jadi seiring dengan perkembangan ekonomi digital, pay later ini telah menjadi alat penting dalam mendukung kemudahan bertransaksi, akses keuangan, dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari OJK, lebih dari 90 juta orang masih belum memiliki akses ke layanan perbankan formal. Dengan adanya pay letter, ini membuka kesempatan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Akses ini yang kita perbesar untuk menuju prospek future keuangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Saat ini, pay later telah dipakai di beberapa negara maju, Amerika, Inggris, Australia, Jerman. Ini adalah pelopor pengguna pay later. Sehingga saya connect ke apa yang disampaikan Kak Eva barusan, bahwa disruption, perkembangan zaman, itu tidak bisa kita cegah. Namun, dengan pengelolaan keuangan yang bijak, kita justru gunakanlah pay later ini sebagai solusi yang dapat memberikan manfaat dan kemudahan, terutama untuk mendukung perekonomian ekonomi nasional dan UMKM. Demikian dari tim Pro. Terima kasih. Baik Kak, ini sepertinya saya tadi lupa memasang timer ya. Oke, saya bakal pasang sekarang ya, sebentar. Untuk Kak, siapa dulu nih, Kak Wijayanti atau Kak Nuri dulu? Saya. Saya. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Kak Gita. Selamat malam Ibu teman-teman semua. Saya termasuk orang yang tidak menyetujui dan tidak kontra dengan adanya pay later itu ya. Karena di tahun 2021 ada video viral yang ditemukan di TikTok, juga IG, Instagram, di mana ada anak-anak muda, ada seorang anak muda yang dengan membagikan emoji sambil nangis gitu ya. Di situ dia membagikan bahwa tanpa dia sadarin dia telah memakai pay later dari 450.000 dalam waktu berjalan kurang lebih 1 tahun gitu ya. Ternyata sudah 17 juta. Itu denda dan tagihan yang harus dia bayar. Nah, dari sini saya merasa memang anak-anak muda, sebagaimana kita tahu, mereka tuh istilahnya, maaf saya nggak begitu bisa ngikutin juga ya, seperti apa FOMO gitu ya, ada curiosity yang tinggi untuk tahu apa sih yang yang populer sekarang ini gitu ya. Mereka tuh mencoba. Mungkin dari situ dia keenakan gitu kan, dia belanja, dia ingin sesuatu tanpa harus bayar dulu gitu kan. Nah, tanpa dia sadarin dia jadi konsumtif. Lama-lama dia ya itu baru sadar bahwa halo? Lanjut. Iya, tanpa dia sadar dia harus bayar tagihan itu, guys. Totonya udah tinggi gitu ininya, tagihannya. Begitu kalau menurut saya. Jadi
buat saya memang segala sesuatu memang harus hati-hati di awalnya ya, apa namanya pemakaian pay later itu terutama untuk anak-anak muda gitu. Begitu dari saya, mungkin Mbak Cahya mau menambahkan, silakan. Ini kembali ke Mbak Gita dulu Iya, atau baik gimana? silakan Mbak Jayanti dimulai dari sekarang. Ya, oke, menambahkan tadi yang disampaikan Bu Nuri ya, melihat ini ada data juga nih, data OJK terkait pengguna pay letter tahun 2024. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Gita ada 24 triliun utang pay letter ya. Kemudian dari 24 triliun tadi, 7 juta penggunanya itu adalah berusia 18 sampai 35 tahun gitu ya, di mana sebagian besar lebih kurang 38%-nya itu kondisinya macet gitu atau di collectibility 5 gitu ya. Nah, ini melihat ini gitu, saya miris gitu ya sebagai eh, mungkin saya nggak muda-muda banget gitu ya, tapi saya melihat nih anak-anak muda sekarang mereka itu mempergunakan pay letter untuk apa gitu ya. Tadi yang sempat disampaikan ada eh, FOMO gitu ya, fear of missing out, atau YOLO gitu ya, you'll only live once, atau sekarang ada juga FOPO gitu ya, fear of others opinion gitu kan. Nah, itu menimbulkan dampak negatif gitu. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu mereka ini terdorong untuk kecanduan suatu hal yang perilaku konsumtif kayak gitu. Nah, jadi di sini saya eh, tidak setuju gitu ya terhadap penggunaan pay letter karena dia mendorong seseorang yang belum memiliki kemampuan finansial untuk berbelanja terlebih dahulu di situ. Nah, di sini juga saya lihat gitu ya, ada juga anak-anak yang masih belum berusia kerja, dia bisa mempergunakan pay letter juga karena kemudahannya kayak gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga yang terdampak adalah orang tuanya. Orang tuanya harus melunasi kayak gitu ya. Nah, ini kan menjadi beban juga. Nah, oleh karena itu saya di sini eh, beropini bahwa kita harus menjauhkan anak-anak muda dari pay letter ini. Meskipun tadi disampaikan dari tim pro gitu ya, ini adalah betul, ini adalah teknologi ya, disrupsi teknologi, tetapi kita tetap harus menjaga kehati-hatian, jangan sampai menjerumuskan anak-anak muda kita kepada hal yang negatif. Nah, mungkin itu dari kami. Baik, pihak pro dan pihak kontra sudah mengemukakan statementnya. Jadi kalau dari pihak pro tadi saya menyimak bahwa penting sekali adanya regulasi yang jelas tentang pay letter ya. Dan juga kalau dari pihak kontra mengatakan bahwa seseorang yang belum mampu secara finansial hendaknya jangan ikut pay letter dulu gitu ya Kak ya. Jangan ikut pay letter dulu karena resikonya adalah nanti itu bakal terlilit hutang gitu ya. Oke baik. Selanjutnya itu para panelis saling memberi tanggapan atas statement kubu yang lain gitu. Jadi pihak pro menanggapi pihak kontra terlebih dahulu. Boleh? Silakan Kak dimulai dari sekarang untuk menanggapi pihak kontra. Saya boleh nanggapin dulu ya untuk yang kontra. Saya rasa semua yang disampaikan, data yang sudah disampaikan tadi, bahwa pentingnya regulasi tidak hanya serta-merta langsung dilepaskan seperti itu. Itu ada kewajiban yang harus diberikan, yaitu edukasi ya. Edukasi itu yang harus diterima oleh masyarakat. Dan pemerintah melalui lembaga keuangannya, mau yang bank ataupun non-bank, harus sering melakukan edukasi itu. Karena kredit macet itu benar-benar bisa menjadi krisis keuangan di suatu negara. Dan itu makin parah kalau sampai di berapa triliun tadi itu ya. Dan itu jadi miris banget memang. Tapi regulasi
sebagus apapun, tapi kalau tidak disosialisasikan yang terus-menerus, bahkan itu bisa sampai ke tingkat sekolah-sekolah. Bagaimana pentingnya pay letter, bagaimana pentingnya membatasi diri secara bijak, bahwa beli barang itu yang dibutuhkan gitu. Jangan hanya sekedar ya tadi ya, FOMO atau apa, seperti tidak ada panduan gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi sekali lagi edukasi ya. Jadi regulasi tidak hanya dilepaskan begitu saja, pay letter ada lalu kita menerima mentah-mentah, tidak. Tapi edukasi dari semua pihak, mau dari pendidik, mau dari pemerintah, mau dari ibu yang otomatis anaknya itu ya memang akhirnya orang tua kalau terlambat memberitahu anak ya pasti punya resiko, dia harus membayar karena sudah, dan betapa banyaknya akhirnya karena abai ya itu kalau menurut saya, akhirnya jadi banyak anak-anak yang mungkin akhirnya punya nama jelek gitu, sampai Kol 5 itu udah parah. Tapi kan di negara kita OJK tuh 2 tahun aja udah bersih lagi gitu kan. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, silakan Kak Stefani menanggapi pihak kontra. Ya, kalau dari sisi saya paham ya bahwa segala sesuatu yang berubah, segala sesuatu yang baru itu pasti ada kekhawatiran. Seperti kita ketika beralih dari Bluebird jadi Gokar atau Uber, itu ada yang namanya disruption, itu ada terjadi kekhawatiran. Itu pasti wajar karena kita ini semua manusia yang cenderung sukanya sesuatu yang aman dan stabil. Ya. Terkait tadi pernyataan dari tim kontra bahwa kredit macet telah ada, memang betul, saya juga sempat mengecek. Namun kalau menurut data yang saya lihat, total kredit macet di Indonesia terkait dengan pay later itu hanya 2-3%, lebih rendah dari kredit mikro lainnya. Dan kita bisa lihat omset naik di UMKM dan di e-commerce berkat pay later itu mencapai 40%. Nah, kita kembali lagi kepada tujuannya pay later ini apa? Sebenarnya pay later ini adalah cicilan tanpa bunga. Kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak, kita bisa komit ya, membayar tepat waktu, dan tentunya ini menjadi alat yang memudahkan untuk kita semua. Kembali lagi, dulu kita pakai debit card, sekarang kita udah berubah, bahkan semua jadi QRIS. Ketika kita berbicara perilaku konsumen, konsumerisme, saya juga bisa mengatakan bahwa e-commerce, Tokopedia, atau handphone kita yang kita pakai, QRIS, itu juga bisa menjadi sebagai alat juga yang memacu kita menjadi lebih konsumen, karena lebih gampang. Dulu saya mungkin harus pergi ke toko itu, sekarang saya tidak harus ke toko, saya pakai e-commerce, itu juga memacu, mendorong perilaku ini. Nah, apakah tapi seseorang yang hobi belanja, dia akan stop belanja hanya karena pay later, atau dia akan terus? Seseorang yang mungkin sudah punya pakemnya ya, seperti teman-teman kita yang ada di sini, kita sudah tahu, ini uang saya segini, saya akan beli barang ini, saya butuh barang ini. Jadi sudah ada remnya sendiri di masing-masing kita. Nah, untuk itulah pay later ini adalah alat. Dan saya yakin manusia menciptakan alat ini untuk memberikan manfaat dan kemudahan. Demikian dari tim Pro. Terima kasih. Bisa nambahkan, masih ada waktu? Sudah pas 33 menit ya, Bu. Oke. Jadi saya ini ingin menyampaikan kesimpulan dari tim Pro ya. Jadi gencarkan lagi edukasi tentang pay letter gitu ya, terkhusus kepada anak-anak muda yang tadi 18 sampai 35 tahun itu. Kemudian setiap perubahan itu tuh wajar. Kalau kita lihat 2-3% kredit pay letter itu cuma 2-3% kredit pay letter itu yang macet. Sementara dampak positifnya itu 40% omset naik di UMKM gitu ya. Jadi pihak Pro bilang bahwa pay letter itu merupakan alat yang memudahkan kita untuk berkembang gitu ya. Benar gitu ya, Bu? Kak Eva dan Kak Stefani ya? Ya. Betul. Benar, oke. Baik. Sekarang saya persilakan kepada pihak kontra untuk
menanggapi pihak pro. Silakan siapa yang dulu, Kak Nuri atau Kak Wijayanti dulu? Silakan Kak Cahya dulu. Oke, silakan Kak Cahya. Dimulai dari Oke, sekarang. baik. Mungkin tadi ya menanggapi terkait regulasi. Nah, menurut saya regulasi terkait undang-undang terkait pay letter saat ini belum ada, gitu ya. Ini masih sedang dikembangkan, gitu ya, masih dalam roadmap pengembangan. Nah, sehingga yang saya lihat ini ada kejadian gitu. Bahkan ini di bulan Juli 2024. Nah, artinya di tahun ini pun kita masih khawatir gitu dalam penggunaan pay letter ini. Yang terjadi adalah ada seorang pengguna Traveloka pay letter. Nah, di sini beliau ada sebutlah namanya Nisa gitu ya. Si Nisa ini dia pengguna pay letter, pengguna Traveloka yang merasa akunnya diretas gitu. Kemudian dia mengumumkan surat terbuka kepada Traveloka. Nah, sampai dengan bulan September, nah intinya sih sebetulnya dia tidak merasa menggunakan tiket pesawat Jakarta Buton PP gitu ya, tidak merasa melakukan pembelian itu, tetapi ada pembelian sebesar saya lupa mungkin sekitar lebih dari 15 juta gitu ya. Nah, padahal limit pay letternya dia yang dia tahu adalah sekitar 6 sampai 10 juta gitu. Nah, pada saat dia menyampaikan surat terbuka ini di Traveloka Pay Letter ke Traveloka, dari pihak Traveloka tetap meminta meskipun ada penelitian gitu ya, tetapi tetap harus si Nisa ini tetap harus membayar tagihannya. Nah, artinya ada risiko yang mungkin masih belum risiko yang masih belum bisa teratasi gitu ya, baik secara regulasi sehingga kita perlu mewaspadai ini gitu. Mungkin sebagai tambahan tadi kalau misalnya disampaikan dari Bu Stefani tadi ada Bluebird gitu ya, berubah menjadi Gokar, saya rasa itu nggak apple to apple gitu karena pada saat kita ngomong Bluebird menjadi Gokar itu beragam manfaat yang kita dapetin gitu. Artinya secara tarif Gokar itu lebih murah daripada Bluebird gitu ya. Sehingga manfaat yang kita dapat itu masih lebih banyak, lebih fleksibel dan segala macam. Tetapi kalau untuk pay letter ini saya rasa untuk saat ini kondisinya kita masih harus banyak waspada gitu ya. Sehingga dalam penggunaannya tetap harus berhati-hati dan kalau bisa kita tidak menyarankan kepada anak-anak kita untuk menggunakan pay letter. Ya udah beli aja kalau kamu mampu gitu. Terima kasih. Baik, silakan Kak Nuri menanggapi pihak pro. Iya, apa namanya? Saya masih belum apa namanya ya? Apa ya? Terus terang aja saya sendiri bukan pemakai, belum pernah memakai pay letter itu ya. Tapi memang kalau lihat dari apa namanya data-data yang saya dapatkan di sini, kerugiannya tuh terutama ya untuk anak-anak apa namanya remaja-remaja kita yang itu yang apa namanya yang masih belum punya pendapatan sendiri gitu ya. Jadi memang apa namanya ya itu apa namanya konsumtif itu loh, konsumtif itu yang yang membuat mereka tuh kadang-kadang suka nggak, walaupun mungkin ada sosialisasi atau ada orang tuanya ngasih tahu gitu ya, tapi mungkin itu mungkin buat mereka tuh yang penting ini aja dulu nih, apa sih namanya belanja, tapi ya itu secara tidak sadar mereka sudah membebani cash flow orang tua juga gitu ya, karena kan mau nggak mau orang tua juga harus menutupi apa namanya utang-utang mereka. Itu aja, maaf mungkin kurang ini ya, tapi ya seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menyampaikan ya kesimpulan dari pihak kontra ya. Tadi itu yang ditakutkan adalah
bahwa undang-undang pay letter ini belum ada gitu ya, belum dibuat. Jadi dikhawatirkan itu terhadap peretasan akun pay letter tadi ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya belum punya pendapatan tetap gitu ya, belum punya pendapatan sendiri, jangan coba-coba pay letter dulu. Kemudian Pak Nuri juga menyampaikan tadi kerugian pay letter terhadap remaja yang masih belum punya pendapatan sendiri itu cenderung lebih konsumtif gitu ya, cenderung apa ya, hedon gitu ya, hedon terhadap sesuatu barang yang mungkin saja nggak diperlukan gitu kan ya. Jadi begitu kesimpulan dari untuk pihak kontra. Kemudian sesi ini saya akan buka untuk audiens gitu ya, mau bertanya ataupun mau menanggapi, silakan. Boleh tunjuk tangan gitu ya, pakai apa namanya, pakai reaction gitu ya. Silakan kepada audiens yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Raise hand boleh, raise hand dulu. Itu Pak Pak Syahbudin. Syahbudin. Oh, ada Pak Syahbudi. Iya, Kan saya 5 dipersilahkan menit saja gitu. ya, Pak. Oke, baik. Saya maaf off cam ya. Ya, Ya. mungkin satu saja yang barusan disebutkan oleh Pak Hari di kolom chat, kayak hidup hedon. Memang ini arahnya kan bukan gaya hidup, tapi memfasilitasi orang untuk ke arah sana. Jadi dengan kemudahan ini, kemudahan pay letter ini, akhirnya orang menganggap wah ini hal-hal yang mudah didapatkan, kelihatannya ada kemudahan-kemudahan, tapi efeknya adalah gaya hidup hedon. Nah, itu mungkin sangat-sangat merusak ekonomi, khususnya ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi terutama orang-orang yang mungkin penghasilannya tidak menetap, belum seperti anak-anak yang harus masih mengharapkan sumbangan atau sumbangsi dari orang tuanya, ya pasti sangat membebani. Itu aja. Jadi itu adalah memfasilitasi kayak hidup hedon, dan itu sangat berisiko bagi kesehatan ekonomi, khususnya masyarakat ke bawah, masyarakat menengah ke bawah. Itu aja. Makasih. Oke, baik, berarti Pak Syahbudin mendukung itu ya, pernyataannya pihak kontra ya. Iya, betul. Untuk anak-anak di bawah umur itu nanti justru malah membebani orang tuanya gitu ya, dan itu Betul. bakal nggak sehat buat perekonomiannya orang-orang yang di kalangan menengah ke bawah gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Syahbudin Makasih. Al-Badin. Selanjutnya ada Pak Sutiawan Limarto nih yang tunjuk tangan. Silakan Pak, 3 menit saja ya Pak. Mic-nya belum nyala, Pak. Mic-nya belum nyala Pak. Semangat sekali. Oke. Nah, Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat Saya ingin malam. memberikan saya ingin memberikan sedikit gambaran, kan tadi sudah diberikan gambaran mengenai pro dan kontra dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai tujuan dari pay letter, itu sebenarnya kan untuk memudah transaksi. Ya, dan transaksi ekonomi, supaya ekonomi terutama UMKM itu bisa bergerak dengan lebih baik ke depannya ya. Dan buktinya tadi sudah dijelaskan bahwa ada peningkatan sampai 40% untuk UMKM, dan ini dengan dibanding dengan resiko kredit macet dan sebagainya yang hanya 3%. Artinya saat ini pay letter itu sudah cukup sukses, bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun dalam pengertian secara luas itu sudah hati-hati dalam penggunaan, terutama dalam pemakaian pay letters ya. Mungkin kedepannya yang perlu ditingkatkan supaya rasio kredit macetnya bisa 3% atau bahkan di bawah 3% adalah Shopee sebagai pay letters atau platform online lainnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, konten-konten webinar dan sebagainya, resiko daripada pemakaian penggunaan
yang berlebihan, belanja yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya, yang konsumtif dan sebagainya. Ya, bagaimana mereka harus mengatur manajemen keuangan, ya dan sebagainya. Ini penting. Ya, mungkin pihak platform online lah yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua, ditingkatkan melalui skor kredit atau BI checking. Jadi kredibilitas seseorang yang diberikan Shopee Pay Later ini itu benar-benar teruji. Jadi tidak diberikan kepada orang-orang yang mungkin belum bekerja dan sebagainya. Sehingga bisa mengurangi skor kejadian terjadinya terlambat pembayaran atau bahkan default seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat manfaat daripada Shopee Pay Later ini sangat banyak sekali. Ya, dibandingin mudaratnya, saya katakan manfaatnya sangat banyak sekali. Pertama adalah sangat membantu untuk pedagang, ya pedagang yang mungkin belum punya modal, kemudian memakai Shopee Pay Later, mereka bisa membeli barang-barang promo ya, melalui Shopee Pay Later dan kemudian dijual ke marketplace sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan dari situ, ya. Terus juga meningkatkan transaksi online UMKM yang mungkin baru berjualan, kemudian dibantu oleh Shopee Pay Later, mereka bisa melakukan transaksi lebih pada dengan adanya fasilitas Shopee Pay Later ini. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan dibanding mudaratnya, ya benefitnya jauh lebih banyak. Ya, dan juga bisa membantu pendidikan, edukasi juga. Ya, misalnya ada orang tua yang ingin membeli alat-alat sekolah buat anaknya di Shopee atau di platform online lainnya, tetapi belum punya duit nih, belum gajian ibaratnya. Ya, sehingga apa yang dia lakukan, dia bisa memakai fasilitas Shopee Pay Later. Ya, jadi kita jangan a priori dengan Shopee Pay Later, tapi kita tingkatkan manfaat yang ada yang kita rasakan sekarang ini dengan lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaannya. Saya pikir itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Setiawan Limarto. Jadi saya simpulkan bahwa tindakan yang bijak yang bisa diambil oleh platform seperti Shopee ataupun Traveloka Pay Later ataupun GoPay gitu, GoPay Later maaf, itu adalah memberikan edukasi dan cara memanage keuangan gitu ya Pak ya ke pengguna. Kemudian untuk yang diberikan dana Pay Later ini sebaiknya adalah pengguna yang sudah memiliki kredibilitas gitu, yang tidak ada kredit macet dan sebagainya gitu ya. Untuk manfaat dari Pay Later ini sendiri tadi Pak Sutiawan bilang bahwa itu membantu memajukan usaha UMKM dan juga membantu pembelanjaan konsumen yang misal belum ada uangnya sekarang tapi kebutuhannya mendesak sekarang gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Setiawan Limarto. Apa masih ada audiens yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. 2 orang lagi. Kak Dekri. Oh, Kak Dekri tadi raise hand ya? Yes. Ya, Oke. silakan Kak Dekri. Terima kasih Kak Gita. Sorry Ya, ya, baik. off cam ya. Ya, tidak apa-apa. Dari saya adalah memang kontra ya dengan Pay Later ya. Kenapa? Karena memang dari aksesnya yang mudah, Pay Later ini kan aksesnya sangat mudah ya, yang memudahkan semua kalangan bisa mengakses. Hanya butuh modal handphone, Android dan lain sebagainya yang ada paket dan bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi saya di sini dikhawatirkannya kalangan milenial, anak-anak bahkan tidak bijak akan menggunakan media mereka, sehingga timbullah Pay Later yang menyebabkan utang yang akan dibayarnya, baik itu dari mereka ataupun dari orang tua mereka. Sementara di satu sisi si anak ini belum ada penghasilannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pay Later, sehingga menyebabkan orang memakai Pay Later-nya, bahkan mungkin kegunaannya tidak ada yang bermanfaat gitu loh. Anak-anak yang misalnya masih SMP, yang sudah punya Android, oh dia butuh ini pakai Pay Later, sementara kalau dikomunikasikan dengan orang tuanya, bisa saja tidak dikasih dulu. Kenapa? Karena kegunaan ini belum ada. Kalau dilihat dari sisi UMKM-nya, kemungkinan memang iya. Kenapa? Karena terjadi penjualan UMKM di sana. Tetapi di sisi konsumernya, di sisi penggunaannya akan menyebabkan hutang, yang sehingga
orang ini susah atau terbelit hutang, akhirnya frustasi, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah ini kalau menurut saya, kalaupun seandainya memang ada pay letter, tapi dibatasin dengan mungkin kategori-kategori yang pasti dan jelas. Kalau hanya edukasi disampaikan, saya rasa yang punya platform ataupun yang punya marketplace-nya ya akan menyampaikan promosi-promosi terus di media-media dia sehingga membuat orang tertarik penggunanya sehingga tidak memikirkan efek samping ke belakangnya. Terima kasih. Mungkin dari saya itu, Mbak Gita. Baik, terima kasih Kak Dekri. Jadi saya simpulkan bahwa karena aksesnya itu mudah gitu ya, sehingga dikhawatirkan itu nanti para Gen Z gitu ya, Gen Z dan milenial itu tidak bisa menggunakan pay letter secara bijak gitu ya. Karena juga belum punya pendapatan tetap gitu kan. Dan harusnya itu bukan dengan edukasi yang diberikan kepada para pengguna tersebut, namun regulasi yang ketat gitu ya. Ya Kak Dekri ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Dekri. Selanjutnya masih adakah audiens yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan, satu kesempatan lagi. Sepertinya tidak ada ya. Saya baca. Oh, gimana? Ada Oh, Kak ada ya? Indi tuh, Kak Indi. Oh, oke. Kak Indi. Oh iya, Halo, Kak Indi. Assalamualaikum. Maaf ini ya. Waalaikumsalam. Lama nggak nimbrung nih. Oke. Ya. Silakan Kak Indi, 3 menit. Ya, boleh. Oke, kedengaran kah suara saya? Aman, Kak. Aman. Oke. Jadi sebenarnya pro dan kontra itu kan pilihan masing-masing gitu ya. Kalau negara diminta hadir ini mau share aja gitu pengalaman bahwa dalam pekerjaan saya memang banyak berhubungan dengan partner-partner multi payment, termasuk salah satunya itu ada pay later gitu. Bahkan ketika transaksinya turun kita tanya gitu, kenapa transaksi pakai pay later ini turun? Ternyata ada regulasi dari pemerintah. Jadi pemerintah pun tuh sebenarnya melihat masing-masing lembaga yang kasih pay later. Pay later beda dengan pinjol ya. Harusnya kalau pay later itu ada plafonnya dan dilihat. Jadi kalau misalnya kita punya Gojek atau GoPay itu kan harus verifikasi. Kalau akunnya udah terverifikasi berdasarkan dari penggunaan SIM, KTP dan lain-lain akan dilihat apakah dia itu memang Gen Z ataukah dia orang yang udah bekerja. Jadi sebenarnya plafon itu udah bergantung sama profil kita masing-masing. Dan kalau misalnya terlalu mudah gitu ya, arus pay later-nya itu terlalu mudah, itu pun juga ada pembatasan dari pemerintah. Sebagai contoh ya mungkin kalau ada yang familiar dengan aku laku gitu misalnya ya. Di industri kita tahu kenapa ada penurunan transaksi aku laku karena dia sedang kena semacam peraturan lah dari pemerintah karena persyaratannya dia yang termasuk mudah. Tadi menyambung dari Pak siapa tadi ya yang bilang bahwa kredit macetnya 2%. Yes, mereka itu memang punya ambang batas untuk kredit macet itu 2%. Jadi sebenarnya kalau dibilang tak tertagih dan lain-lain itu masih dalam batas yang ditolerir lah untuk industri tersebut gitu. Cuman memang tadi kan gini, negara sebenarnya sudah hadir gitu. Tetapi apakah kehadiran negara itu seperti yang diinginkan oleh yang kontra atau yang pro gitu. Kalau saya sendiri melihatnya itu tadi tuh pilihan memang di forum ini kan mau pro mau kontra masing-masing ada pilihannya gitu. Saya sih termasuk yang kontra dengan alasan tersendiri gitu ya, yang sangat pribadi. Mungkin pertanyaannya kalau untuk yang tim pro gitu ya. Oke, saya misalnya pay later tuh ada. Again ya, pay later tuh beda dengan pinjol gitu. Kalau pay later lebih istilahnya gini, yang kasih pay later itu kan lembaga-lembaga yang semuanya resmi, Shopee Pay Later, GoPay Later, name it gitu, semuanya ada Kredivo, Aku Laku gitu. Jadi kalau misalnya tim pro itu pro gitu ya dengan ini, bagaimana mungkin saya maaf kok tadi misalnya saya terlambat gitu ya. Jadi bagaimana menurut Anda supaya ini pro gitu ya, tetapi dalam batas yang memang bisa dikontrol. Kalau misalnya edukasi pemerintah sudah semua udah dilakukan gitu, tetapi kan ada kekhawatiran tentang tadi itu Gen Z gitu. Jadi bagaimana nih tim pro menyeimbangkan antara kebutuhan butuh nih untuk UKM dan lain-lain gitu, tapi bagaimana negara yang sebenarnya sudah hadir itu lebih bisa
membuat masyarakat, terutama tadi yang khawatirnya Gen Z itu lebih aware tentang pay letter ini. Mungkin jawaban yang saya harapkan sih sebenarnya jangan edukasi, karena edukasi kan udah gitu. Pemerintah udah menjaga juga udah gitu. Jadi apalagi gitu, mungkin ada sesuatu cara yang berbeda gitu. Thank you. Gitu. Terima kasih Kak Stefani dan Kak siapa tadi Kak Nur, Kak siapa tadi yang pro ya? Thank you Kak Gita. Kak Eva. Oh ya Kak Eva. Oke, baik, terima kasih Kak Indi. Jadi saya bisa simpulkan ya dari pernyataannya Kak Indi tadi. Jadi sudah ada memang regulasi dari pemerintah. Nah, untuk utang yang tidak tertagih itu masih di batas ambang normal, yaitu tidak sampai 3% gitu ya. Pay letter itu beda dengan pinjol, karena pay letter itu berasal dari lembaga yang resmi, yang udah terdaftar di OJK. Jadi tadi itu Kak Indi ada pertanyaan gitu ya, bagaimana menurut tim Pro untuk mengatasi yang tadi masalah Gen Z itu, yang menyeimbangkan antara kebutuhan dengan apa namanya, dengan gimana ya? Bagaimana pay letter itu bisa dikontrol gitu. Mari. Intinya Belum packing sama sekali udah. Kok belum packing sih? Kata kamu bilang mau packing. Ada yang ada yang bocor. bocor. Mau packing pergi kemana? Ikut. Ikut. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa dikontrol gitu untuk pihak pro. Dapat pertanyaan dari Kak Indi nih. Waktunya jawab, Kak. Oke, baik. Untuk para panelis, silakan menanggapi audiens ya, yang tadi udah ada 4 audiens. Silakan kepada pihak pro terlebih dahulu, 3 menit mulai dari sekarang. Siapa dulu nih? Oke. Saya dulu ya, Kak Stefania. Oke. Saya tadi karena ada telepon masuk juga yang saya tanggapin mungkin yang terakhir sama Bapak siapa tadi ya, Pak ya. Yang Ibu Indi ya. Setiap regulasi yang berlaku pasti butuh sosialisasi, dan sosialisasi itu tidak hanya di saat awal-awal gitu ya. Saya seperti yang saya info juga di grup gitu ya, bahwa ini jadi challenge buat saya. Karena saya nggak setuju dengan pay letter. Tapi karena debat ini mengatur regulasi pay letter, saya setuju gitu. Supaya tidak liar. Bagaimana kalau tidak ada regulasi gitu. Kita bahas beda ya. Kalau pay letternya saya nggak setuju. Dan itu sudah saya terapkan di anak-anak saya sendiri gitu. Dan tadi kalau Mbak Wicahyanti juga sempat terakhir tadi statement, ada Traveloka yang pay letter, itu zaman sekarang Mbak. Saya zaman BB, masih BlackBerry, saya sudah jadi korban. Waktu di statement opening tadi sudah saya sampaikan, bahwa KTP saya yang belum NIK, itu sudah masuk dalam sindikat. Dan itu saya proses. Dan dia hutang pakai nama saya dapat tagihan hutang, BB waktu zamannya pada masanya itu, dulu 1 BB 30 juta. Itu saya ingat banget. Saya langsung datang ke Giant Mas Pion ya. Diusut sampai CCTV sampai, dan akhirnya itu hapus. Karena saya nuntut sekali. Saya yang dirugikan, saya konsumen yang dirugikan. Dan akhirnya clear. Nah, kalau sampai si Mbak yang di Traveloka itu sampai suruh bayar Traveloka, konyol sekali itu. Bagaimana caranya dia membela diri hanya cukup dengan surat terbuka? Itu nggak cukup. Harus datang, tidak hanya sekedar surat terbuka. Itu kesalahan, kan pasti bisa diusut. Jejak digital apapun pasti bisa diusut. Bahkan waktu itu diputarkan tuh CCTV, dan saya tahu itu bukan saya. Itu akhirnya clear saya. Itu zaman dulu ya, apalagi sekarang pasti teknologi lebih canggih lagi. Lalu kalau untuk Mbak Indi ya, apalagi yang dari regulasi, pemerintah itu harus berkala, tidak hanya sekedar di awal gitu, kenceng-kencengnya baru diterapkan, lalu baru regulasi, lalu apalagi? Pasti setelah regulasi ada edukasi, pasti apa selanjutnya? Evaluasi dong, evaluasi berkala. Kalau memang dalam 3 bulan ternyata kerugian dari akibat pay letter, orang ngambil itu nggak karu-karuan, bikin krisis keuangan, take down aja. TikTok juga bisa kok, Kominfo kemarin tuh juga take down kan, karena merugikan UMKM gila-gilaan itu. Semua artis ikut jualan,
pemerintah masih benar-benar aware gitu sama kita gitu. Lah, kalau untuk setelah evaluasi berkala kan sudah tahu akhirnya seperti apa. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya bisa bilang ya untuk menanggapi yang Kak Indi tadi ya. Kak Eva bilang bahwa itu harus ada regulasi berkala. Kemudian setelah regulasi berkala itu ada edukasi gitu ya. Kemudian setelah edukasi itu Evaluasi, Mbak. Evaluasi oh iya, berkala. evaluasi berkala gitu ya dari regulasi yang telah ditetapkan tadi ya gitu ya. Iya dong. Oke, baik. Selanjutnya Kak Stefani silakan menanggapi pernyataan audiens tadi. Oke. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Syafbuddin dan Mbak Indi dan termasuk teman-teman kontra juga. Kembali lagi ini pilihan masing-masing. Saya cuma ingin menambahkan satu, bahwa kalau kita melihat ke negara-negara maju saat ini, Amerika, Jerman, Swedia, Inggris, China, mereka sudah pakai fitur pay later ini. Dan regulasinya setiap tahun direview, dievaluasi Bapak Ibu. Indonesia saat ini kita baru masuk ke tahap awal, baru lagi booming-boomingnya, lagi happening-happeningnya. Pasti masih ada kekurangan. Yang kurang kita perbaiki. Yang bagus kita lanjutkan. Tapi yang saya ingin katakan bahwa di negara maju yang sudah puluhan tahun pakai pay later pun, mereka setiap tahun ada revisi, memperketat atau mereview. Saya juga baru baca itu. Jadi memang ada. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa peraturan yang buat kita juga, untuk kita juga, sehingga live dokumen. Tidak mungkin peraturan dibuat mungkin 10 tahun lalu, ya tahun ini sudah tidak relevan lagi. Apalagi dengan perkembangan zaman, dunia digital teknologi yang terus berkembang. Regulasi ada, penting, saya setuju. Tapi harus kita bedakan Bapak Ibu antara regulasi dan perilaku. Kita kasih contoh, Indonesia salah satu negara yang paling ribet untuk urusan perizinan usaha. Itu kita punya undang-undang banyak sekali, peraturan banyak sekali, sehingga kita masuk dalam negara yang paling susah kalau investor mau masuk, karena undang-undang terlalu repot, terlalu ribet. Nah, itu juga jadi pro dan kontra kan. Nah, maksud saya adalah kalau ada hukum, ada regulasi, tapi perilaku masyarakat tidak berubah. Contoh, saya bilang tidak boleh mencuri ya. Kalau kamu mencuri 4 tahun penjara, contoh. Tapi tetap aja itu ada orang yang mencuri. Jadi regulasi, iya kita ada kurang, kita tingkatkan, tapi tidak bisa juga menghambat kalau memang orang perilaku terhadap perilaku. Oleh sebab itu perilaku yang tadi saya katakan, edukasi dini dimulai dari keluarga itu penting, karena itu adalah contoh yang akan membentengi kita terhadap digital disruption apapun itu ke depan. Karena ke depan akan makin banyak perubahan, kita tidak bisa mencegah ini akan datang cepat atau lambat. Regulasi ada, iya, tapi yang paling penting membentengi kita, diri kita sendiri, dimulai dari perilaku kita. Demikian, terima kasih. Oke, baik Kak Stefani, berarti tadi ya kalau kita lihat negara maju itu sudah pakai pay later, ya udah lama pakai pay later, tapi mereka itu punya regulasi yang tiap tahun itu dievaluasi ya, diperbaharui gitu ya Kak ya. Nah, terkait dengan regulasi tadi, apabila udah ditetapkan regulasi tetapi perilaku warganya masih enggak berubah gitu ya, enggak berubah, itu disarankan untuk edukasi dini gitu ya, mulai dari edukasi di lingkungan keluarga gitu ya Kak Stefani ya. Iya, maksudnya yang bisa membentengi kita, walaupun kita punya regulasi yang sedemikian ketatnya, sedemikian hebatnya, tapi kalau kita sendiri tidak membentengi diri kita dengan perilaku, ya, maka Ya. itu akan mubazir. Oke, baik. Berarti dari perilaku sendiri berarti ya. Oke, Iya. baik Kak. Oke, untuk tim kontra, silakan. Kak siapa dulu nih, Kak Wicahyanti atau Kak Nuri dulu? Silakan Mbak Cahya.
Oke. Kak Cahaya dulu. Oke, silakan Kak Cahaya. Ya, mungkin tadi saya menanggapi yang tadi disampaikan Pak Dekri ya. Tadi adanya budaya gitu, budaya konsumtif. Nah, kalau kita sering lihat Mbak Prita Gozi gitu ya, ini salah satu influencer terkait financial planning. Nah, mereka Mbak Prita ini menyampaikan gitu. Nah, anak-anak muda zaman sekarang, generasi milenial, 53% zaman sekarang itu beli rumah dibantu orang tuanya gitu. Nah, dikhawatirkan 5 tahun ke depan mereka nggak bisa beli rumah gitu. Karena apa? Yang pertama karena ketidakseimbangan antara kenaikan gaji mereka sebesar 10% dibandingkan sama kenaikan harga rumah yang rata-rata 20%. Nah, kemudian yang kedua ini terkait sama budaya konsumtif. Nah, oleh karena itu menurut saya tadi yang disampaikan juga sama Bapak yang awal-awal tadi yang menyampaikan bahwa si paylater ini mendorong anak-anak muda untuk bergaya hidup hedon. Nah, di sini yang kami tidak setuju gitu ya, sangat tidak setuju karena secara mental gitu ya, secara mental mereka pasti akan terganggu. Nah, pada saat mereka tidak bisa membayar atau menunggak, mereka akan mendapat tekanan gitu ya, psikis sehingga tadi sampai dengan sakit jiwa gitu. Nah, itu hal yang kita tidak sama-sama tidak mau itu terjadi gitu kan ya. Nah, kemudian tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Yeri gitu ya terkait yang Mbak Nisa tadi yang menyampaikan surat terbuka terkait Traveloka Paylater. Nah, menurut saya mungkin untuk ini terkait cybercrime ya. Kalau terkait cybercrime itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa kita usut itu dari mana kok bisa diretas gitu ya. Sehingga kita kejar kemanapun juga sulit untuk dibuktikan gitu. Mungkin itu yang membuat saat ini itu kita juga wajib mewaspadai paylater ini. Seperti itu sih. Mungkin kalau misalnya kita bisa buktikan jika ada oknum pengguna data kita, mungkin tadi kalau di Giant gitu ya, CCTV dan sebagainya itu bisa dibuktikan, itu bisa. Tetapi ini terkait kejahatan cyber yang menurut saya ini sulit untuk membuktikannya. Nah, mungkin itu sih Mbak Gita. Terima kasih. Oke, baik. Kak Cahya berarti tadi menyampaikan bahwa eh, remaja gitu ya, remaja yang umur 18 tahun itu rentan secara mental itu bakal terganggu karena nggak bisa membayar utang pay letternya gitu ya, Pak. Kemudian kalau untuk terkait dengan kejahatan cyber gitu ya, itu sesuatu yang memang kita tidak bisa tracking gitu ya, atau kita buktikan. Makanya dengan pay letter ini kita wajib mewaspadai gitu ya, Kak ya. Oke, silakan Kak Nuri. Iya, saya setuju sekali dengan yang Mbak Cahya bilang. Dan saya mau menambahi bahwa apa namanya, memang apa namanya ya, edukasi dalam keluarga gitu ya, memang perlu gitu ya di apa disampaikan gitu untuk anak-anak, terutama untuk anak remaja kita yang sudah mulai apa melihat apa namanya apa lingkungan gitu kan, lingkungan teman-temannya gitu. Dan buat mereka tuh apa namanya, ya selama ini kan seperti apa ya, buat saya ya, menurut saya ya, kayak seperti sinetron-sinetron kan juga berpengaruh dengan apa, mempengaruhi gaya hidup mereka gitu ya. Mereka tuh ada keinginan yang apa namanya, untuk meniru seperti itu gitu, tanpa padahal mereka sendiri apa, tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi kadang-kadang dia apa namanya, suka pilih cara aja yang apa, yang mudah gitu ya. Ya mereka lihat seperti hidup hedon kayak gitu ya, dengan mungkin bisa jadi ya apa sih namanya, apa namanya, paylater memfasilitasi juga gaya-gaya hidup untuk bisa hedon kayak seperti itu ya. Jadi mereka ya itulah apa namanya, gampang apa, menggunakan paylater itu untuk
pay letter itu untuk memenuhi ininya mereka gitu. Buat saya sih apa ya nggak baik lah gitu ya untuk apa namanya diizinkan bagi mereka untuk menggunakan pay letter itu gitu. Terima kasih. Oke, baik. Dari Kak Nuri sendiri katanya tadi kan pay letter itu membuat gaya hidup remaja gitu ya menjadi lebih konsumtif dan memilih dengan cara mudah karena sudah tersedia pay letter yang sangat-sangat mudah untuk diakses gitu ya Kak ya. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya, para panelis ini saling melemparkan pertanyaan dan saling menjawab. Nah, kita mulai dulu dari pihak pro dulu nih. Siapa dulu nih? Kak Eva atau Kak Stefani dulu? Silakan memberikan pertanyaan kepada pihak lawan gitu ya. Kak, berarti pihak pro memberikan pertanyaan ke pihak kontra dan pihak kontra memberikan pertanyaan ke pihak pro gitu ya dan saling menanggapi. Gitu. Silakan siapa dulu nih? Kak Eva atau Kak Stefani dulu? Kak Eva dulu. Ya, boleh tanya ya Oke, ke silakan Kak Eva. Kak Cahya ya. Kalau memang tadi ya disebutkan bahwa cybercrime itu tidak bisa di ini. Lalu fungsi dari Undang-Undang ITE sendiri itu apa ya Kak ya? Apa yang menjadi pegangan masyarakat sehingga sampai seperti hopeless gitu ya tentang semua kalau ada tindak pidana yang tidak bisa diusut gitu ya. Bahkan sekarang kita udah tahu ya, sertifikat sudah di-launching sama Pak Jokowi, sertifikat elektronik seluruh Indonesia. Nah, bagaimana itu nanti meretasnya atau seperti apa? Apakah serta-merta hal-hal yang berbau cybercrime itu orang akan kehilangan haknya, hak kepemilikan rumah? Kalau toh itu diretas gitu ya, lalu itu tidak bisa tidak bisa diusut atau apa gitu. Seperti itu Kak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Kak Cahya ya. Tadi Ya Kak kontra Eva sama yang bilang, kontra. ya, Kak Eva bilang tadi cybercrime ini nggak bisa diusut. Terus fungsinya UU ITE ini apa? Gimana gitu ya? Gitu ya Kak ya? Ya, Ya, baik. Kemudian Kak Stefani silakan memberikan pertanyaan kepada pihak kontra. Pertanyaan tadi sebenarnya udah ini sama Kak Eva sih. Mesti satu lagi ya. Ya Kak, silakan Kak. Oke, tadi kan dikatakan bahwa ini pay later itu mendorong sikap hedon, ya kan? Kembali lagi bahwa tapi kita tahu ada 40% peningkatan e-commerce, di mana Indonesia sendiri itu pertumbuhan ekonominya sangat bergantung dengan konsumsi masyarakat. Nah, jadi untuk tim pihak kontra, jika memang melihat pay later ini tidak baik, maksudnya apa yang perlu dilakukan. Dan kalau kita kembali ke topik agenda hari ini sebenarnya topiknya berbicara tentang pay later memudahkan akses untuk menjangkau lebih banyak layanan keuangan. Karena dari tadi kalau saya mendengar itu sebenarnya hampir semuanya setuju bahwa ini adalah akses yang memudahkan. Jadi saya hanya ingin kembali ke konteks pada topik pada malam hari ini kita membahasnya lebih ke arah kemudahannya. Itu sih. Terima kasih. Baik, berarti saya dapat simpulkan ya pertanyaannya, pay letter ini tadi mendorong sikap hedon, tetapi ada pertumbuhan 40% ini terhadap UMKM ya Kak ya. Terus apa yang perlu dilakukan kalau memang pay letter ini enggak baik gitu ya buat kita gitu ya. Ini ditujukan ke siapa Kak? Ke pihak kontra. Ke Dua-duanya pihak berarti. kontra. Oke, ditujukan kepada Kak Cahya dan Kak Nuri. Oke, baik. Oke, silakan kepada pihak kontra memberikan pertanyaan
Ya mungkin saya Dijawab bertanya dulu kepada kali ya, dijawab dulu jawab kali. dulu. Oke, baik. Maaf, maaf. Ya. Ya, silakan Tadi dijawab. pertanyaan Bu Yeri ya, terkait apa fungsinya Undang-Undang ITE gitu ya. Mungkin di sini saya kapabilitas sebagai orang hukum, pakar hukum gitu masih kurang ya untuk menjawab ini, tetapi menurut hemat saya Undang-Undang ITE itu akan berfungsi sepanjang itu bisa dibuktikan. Nah, tetapi yang saya pahami di sini kenapa si pihak Traveloka tetap meminta si Mbak Nisa ini untuk tetap membayar tagihannya, karena tidak bisa dibuktikan bahwa ada peretasan yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya. Jadi pihak Traveloka ini menganggap bahwa ya memang yang bertransaksi itu adalah si Mbak Nisa ini gitu, sehingga dia tidak bisa berkelit gitu ya, tidak bisa mengajukan bukti-bukti lain yang bisa menguatkan dia untuk membebaskan dirinya dari tuntutan pembayaran tagihan tersebut. Seperti itu. Nah, tetapi di luar hal tersebut, mungkin sebagai orang bukan hukum gitu ya, bukan legal, saya bisa menjawabnya sebatas itu gitu. Kemudian tadi apa lagi ya? Eh, Kak Stefani tadi nanya pay oh letter, ya, terus kalau misal pay maaf. letter itu baik, apa yang harus dilakukan gitu? Oke, mungkin kalau ini ya, jadi menurut saya edukasi keuangan ya, literasi keuangan itu bukan sekedar menyampaikan bahwa si pay letter ini tidak baik gitu ya, tetapi kita harus mengajarkan financial planning kepada anak-anak kita bahwa eh, kita harus pada saat kita sudah berpenghasilan ya, pada saat kita sudah berpenghasilan minimal misalnya 50% dari penghasilan kita itu untuk kebutuhan hidup misalnya, yang 20% yang lagi untuk nabung, 20% yang lagi untuk cadangan kalau misalnya ada apa-apa kayak gitu. Selebihnya baru untuk vacation dan lain-lain atau healing gitu. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan supaya dari sejak kita berpenghasilan itu kita sudah bisa mengatur keuangan gitu ya, sehingga kita sudah bisa eh, memiliki tanggung jawab gitu, responsibility untuk kita tidak berbelanja atau berbelanja sesuatu. Mungkin itu ya dari saya, Mbak. Gitu. Oke, baik. Tadi saya bisa simpulkan ya, UU ITE ini menurut hematnya Kak Cayanti, ini berfungsi ketika sesuatu hal itu masih bisa dibuktikan. Tadi sesuai kasus itu, kasusnya nggak bisa dibuktikan kan bahwa yang pemilik akun Traveloka ini nggak melakukan pay letter itu tadi gitu ya. Terus untuk apa yang harus dilakukan jika pay letter ini nggak baik. Nah, yang bisa dilakukan tadi itu adalah edukasi tentang literasi keuangan gitu ya, kayak terkhusus tentang financial planning sejak dini gitu. Oke, baik. Silakan kepada Kak Nuri menanggapi pertanyaan dari pihak pro ya. Iya, untuk Mbak Eva, saya mohon maaf dalam hal ini memang saya tidak mengikuti berita itu, jadi dan saya juga tidak capable apa namanya apa ya ya saya memang terus terang saya nggak mengikuti berita itu ya, jadi saya nggak ngerti tentang itu. Dan untuk Mbak Stefani, tadi Mbak Stefani bilang pay letter mendorong sikap hedon. Saya kurang setuju karena sebenarnya pay letter tuh lebih cenderung ke memfasilitasi sikap hedon anak-anak remaja kita gitu ya. Nah, sekarang memang kita harus memang dari keluarga, dari dalam gitu, dalam rumah memang kita harus mengedukasi mereka terutama yang belum bekerja apa namanya apa namanya kerugian yang akan mereka dapat dengan memakai pay letter secara berlebihan gitu ya, apa namanya. Dan menurut saya juga pemerintah juga membuat regulasi siapa-siapa aja yang boleh memakai menggunakan fasilitas pay letter itu.
Begitu menurut saya. Terima kasih. Ya baik, jadi bisa saya simpulkan tadi Kak Nuri mengatakan bahwa apa yang bisa dilakukan kalau pay letter ini memang tidak baik. Nah, melakukan regulasi yang ketat terhadap pay letter gitu ya. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada pihak kontra, Kak Cahya dan Kak Nuri untuk memberikan pertanyaan kepada pihak pro. Silakan Kak Cahya dulu. Mungkin saya bertanya, yang pertama, apakah di antara Bu Stefani atau Bu Eva memperbolehkan anak-anak untuk menggunakan pay letter gitu ya? Atau saat ini apakah anak-anak atau keluarga gitu ya ada yang pernah menggunakan pay letter dan kemudian kira-kira apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya supaya kalau saya ya karena kalau saya sudah benar-benar state jangan kepada keluarga gitu ya, jangan menggunakan pay letter karena sekali kamu menggunakan pay letter, kamu akan kecanduan gitu. Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya itu, apakah Kak Stefani ataupun Kak Eva itu memperbolehkan anak-anak menggunakan pay letter? Karena dari Kak Cahyanti sendiri sudah tidak boleh anak-anak itu menggunakan pay letter gitu. Oke, baik. Kak Nuri silakan mengajukan pertanyaan kepada pihak pro. Ya, pertanyaan saya, apabila anak-anak baik dari Ibu Eva atau Bu Stefani memakai pay letter melebihi limit yang ditentukan, ternyata tanpa disadarin mereka tuh sudah lebih memakai limit yang kita izinkan, yang Bu Eva dan Bu Stefani izinkan, apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Itu. Terima kasih. Baik, saya simpulkan pertanyaannya ya. Apabila anak-anak sudah memakai layanan pay letter ini melebihi limit apa yang harus dilakukan gitu ya. Silakan kepada Kak Stefani ataupun Kak Eva menanggapi pertanyaan dari pihak kontra. Siapa dulu nih Kak Eva? Silakan Kak Eva. Ya, kalau untuk Kak Cahyani, saya nggak mengizinkan anak-anak saya pakai pay letter. Jadi itu sudah tegas dari mereka tahu ada di Shopee mereka tentang pay letter, mereka bertanya waktu itu. Enggak, kalau aku pakai pay letter ya apa? Bayaran sendiri pakai uang sakumu. Tapi jangan pernah kamu terlibat hutang. Apa sih kamu kebutuhanmu apa? Bilang ke bunda, gitu aja. Dan alhamdulillah sih nggak ada sampai sekarang anak saya nggak pakai pay letter. Jadi memang kalau pay letter sendiri saya juga nggak pakai. Tapi kalau ada regulasinya saya setuju gitu. Yang lebih ketat ya. Kasihan juga anak-anak muda belum sudah Q5 gitu itu loh. Kasihan gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk Bu Nuri berarti saya mengizinkan anak saya pakai pay letter tapi jelasnya ada sanksinya yang sudah saya sampaikan Bu. Seperti itu. Limitmu sekian, lewat dari limit ini bla 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 bla. Seperti itu Bu. Begitu. Sudah Kak. Oke. Kak Baik, Stefani. silakan Kak Stefani. Oke, makasih Mbak Cahyanti dan Mbak Nuri untuk pertanyaannya. Pertama, anak saya memang masih kecil, jadi belum ada aplikasi tersebut. Tapi keluarga saya memang ada yang memakai. Jadi pertama saya akan kembalikan ke kita dalam keluarga kita selalu bertanggung jawab, responsibel. Ya, pastinya utang itu tidak ada yang mau dan tidak ada yang suka. Jadi ketika kita berhutang, yang harus kita pastikan kita komit. Misalnya kita ambil cicilan 3 bulan dengan 0%. Itu yang kita jaga komit. Jadi jangan sampai kita hutang malah tidak bisa bayar dan kredit macet dan lain sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi keluarga kami juga. Gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan, anak saya tidak ada yang pakai, tapi keluarga saya ada yang pakai. Dan saya boleh izin cerita, hari ini saya ke kantor dan saya sengaja bertanya kepada teman-teman rekan-rekan kerja saya yang lebih muda dari saya.
Mereka adalah Gen Z dan ya lebih muda lah. Saya tanya, apakah kalian tahu tentang pay later? Dan mereka bilang rata-rata tahu. Saya tanya, kalian pakai atau tidak? Ada yang jawab, ada yang pakai, ada yang tidak. Oke. Dan untuk yang pakai, saya bertanya, kenapa kamu pakai pay later? Di situ jawaban beliau adalah, saya mau beli gendongan bayi, Bu. Karena dia baru melahirkan anak, dia mau beli gendongan bayi. Saya tanya lagi, kenapa? Lalu dikatakan, karena saya malu, Bu. Saya bisa sih minta ke bapak ibu saya atau kakak saya atau teman saya, tapi saya malu. Dan nanti juga susah. Ya sudah, saya lihat ini ada pay later, saya cicil 3 bulan, nanti gaji saya ada, saya akan bayar. Karena saya memang butuh, Bu, gantungan bayi itu. Gendongan bayi lah, gendongan bayi. Oke. Di situ cerita itu sebenarnya memberikan saya ada balik ya, ada kembalikan bahwa ya pay later ini bisa dipakai, bisa memang memudahkan karena dia ada kebutuhan mendesak dan asal komit. Itu yang bahwa tidak semuanya loh itu negatif. Karena cerita yang tadi itu ada efeknya juga. Itu yang saya lihat. Lalu menjawab pertanyaan Bu Nuri, apa yang harus dilakukan kalau melebihi kredit limit? Yang pertama, tentu aja harus kita cari solusinya. Bagaimana segera membayar melunasi. Karena kita tahu bunganya itu hari demi hari akan semakin tinggi. Jadi kita harus bicara heart to heart, jujur, terbuka, kenapa kamu pakai ini, refleksikannya apa, pembelajarannya apa. Itu yang akan saya tekankan. Lalu akan melunasi sih secepat-cepatnya. Jangan sampai ini jadi awan jurang kegelapan gitu. Karena bukan itu tujuannya. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Bisa saya simpulkan bahwa untuk pertanyaan apakah memperbolehkan anak-anak menggunakan pay later, untuk Ibu Eva sendiri tadi tidak memperbolehkan anak-anaknya yang menggunakan pay later. Nah, apabila anak-anak memakai pay later melebihi limit itu, Bu Eva bakal memberikan arahan gitu ya, Bu ya, kepada anak-anak untuk melunasi tanggung jawab mereka sendiri gitu ya. Kalau untuk Kak Stefani sendiri, kebetulan anaknya juga masih kecil dan belum punya pay later gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarganya yang memakai pay later itu bakal komit untuk membayar pay letter yang udah dibuat gitu ya. Kemudian apabila anak-anak memakai pay letter melebihi limit, Kak Stefani bakal bicara heart to heart gitu ya, gimana penyesuaian limit pay letternya ini supaya terbayarkan gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, mungkin ini ya, memberikan closing statement ya untuk masing-masing panelis. Nah, kepada pihak pro terlebih dahulu saya berikan waktu untuk memberikan closing statement-nya selama 3 menit. Silakan siapa dulu nih? Kak Eva atau Kak Stefani dulu, silakan. Ya, baik. Kalau untuk closing statement, untuk kita bayangkan saja ya sekarang, sebuah taman yang indah, di mana semua bunga itu bermekaran dan tumbuh subur. Regulasi pay later adalah pupuk yang akan menyuburkan taman keuangan, seperti itu. Dengan regulasi yang tepat, bersikap bijak dan proporsional, menyikapi segala perubahan budaya maupun teknologi, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang seimbang, di mana inovasi apapun yang terjadi dan perlindungan konsumen itu berjalan beriringan. Jadi akan mensejahterakan semua masyarakat. Dan kita tidak alergi dengan perubahan. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Berarti regulasi pay later ini ibaratkan pupuk ya bagi kesuburan dunia keuangan gitu ya. Dan tentunya dengan regulasi yang tepat yang nanti bakal
menghadirkan gitu ya, menghadirkan kesejahteraan bagi kita gitu ya Kak ya. Oke Kak Stefani, silakan 3 menit. Ya, baik. Jadi Pay Later. Pay Later ini adalah salah satu digital aplikasi keuangan yang sedang sangat amat marak saat ini. Perkembangan dunia digital itu begitu cepat, termasuk di dalam dunia keuangan. Tentunya dengan kehadiran Pay Later ini kami harapkan dapat memberikan dukungan kemudahan bertransaksi, meningkatkan akses layanan keuangan, di mana 90 juta lebih Indonesia belum mendapatkan layanan keuangan tersebut, dan terutama kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan bisnis UMKM yakni e-commerce. Memang ada kekhawatiran bahwa Pay Later bisa memicu perilaku konsumerisme yang berlebihan. Namun, sekali lagi kuncinya dengan regulasi, pengelolaan yang bijak keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku kita, maka Pay Later seharusnya bisa memberikan solusi yang bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stefani. Selanjutnya silakan kepada pihak kontra memberikan statement akhirnya atau closing statement-nya. Silakan Kak Cahya dulu ya. Silakan Kak Cahya. Baik, mungkin dari saya tetap menghimbau kepada kerabat-kerabat saya, kepada saudara-saudara saya, anak saya, untuk tidak menggunakan pay letter gitu ya. Jadi instead of menggunakan pay letter ini, lebih baik kita beli pada saat kita sudah mampu untuk membeli. Kemudian kita utamakan membeli pada saat kita butuh, bukan pada saat kita ingin gitu. Jadi yang harus diingat adalah kita harus berhemat-hemat dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya, bukan utang pay letter dahulu, kemudian terjerat miskin kemudian. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Berarti bukan hutang pay later dulu, miskin kemudian. Gitu ya, Kak ya. Oke. Selanjutnya Kak Nuri, silakan memberikan closing statement-nya. Iya, baik, menurut saya memang pay later itu untuk kalangan tertentu bisa jadi berguna ya, digunakan dengan bisa digunakan lah ya dengan bijak dan tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak mampu mengelola keuangan itu dengan baik, pay later itu bisa jadi jebakan keuangan yang berbahaya, terutama bagi kaum Gen Z yang masih ya itu apa namanya, yang belum punya pendapatan yang tetap. Itu aja. Terima kasih. Closing statement dari saya, ibaratkan dua sisi mata uang, pay later bisa memberikan manfaat sekaligus bisa memberikan dampak buruk gitu ya bagi kita jika pay later itu tidak diatur regulasinya dan tidak diberikan edukasi tentang layanan keuangan pay later tersebut. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Coach Novan untuk pemilihan panelis terfavorit. Silakan Coach. Yuk kita beri aplaus dulu dong buat semuanya nih, para panelis dan juga moderator ya. Wah, ini seru dan serius ya perdebatannya ya. Saya perhatikan dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, sebelum nanti Mbak Maya akan memaparkan hasil penilaian terhadap siapakah yang mau menjadi pemenang di episode kali ini, apakah tim pro atau tim kontra? Yuk teman-teman, kita pilih dulu siapakah yang menjadi panelis favorit teman-teman. Ya, jadi agar tidak terpengaruh dari hasil penilaian dari Mbak Maya ya. Oke, saya launch ya. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan. Oke, silakan dipilih teman-teman. Yuk, dipilih. Sayang audiens. Atau sayang panelis. sayang panelis ya.
Oke, saya hitung ya dalam hitungan 10 hitung mundur 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan hasilnya yang menjadi panelis favorit episode hari ini adalah jeng jeng jeng. Set. Selamat kepada Kak Stefani. Yeay, kita beri close dulu Yeay, dong. selamat. Mantul ya. Oke, yuk silakan Mbak Maya memaparkan penilaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut saya. Susah ya, susah ya. Susah banget. Sampai mungkin ini saya sampai pertama kali kayak saya konsul ke Coach Novan. Saya bingung. Baik teman-teman, ini luar biasa. Untuk moderator dulu yuk, kita kasih aplaus buat Kak Gita. Keren banget. Moderatornya menang ya, karena nggak ada lawan ya. Hanya Kak Gita. Sing ada lawan ya. Moderator Sing ada selalu menang, lawan. Kak. Dengan upaya ngasih timer ya untuk pengganti coach timer kita, luar biasa ada Kak Gita dengan timernya. Dan apresiasi untuk teman-teman yang hadir di sini sebagai panelis, keren banget. Dan dari tadi saya betul-betul mencoba objektif ya teman-teman. Jadi kalau ada, pakai data nih, wah ada sekian ratus ribu, wah data nih, saya kasih poin 1 gitu ya teman-teman. Oh dari sini nanti berapa persen ada kenaikan GDP, saya kasih data lagi. Oh ini pakai data 1. Jadi dengan keterbatasan saya mencoba seobjektif mungkin ya teman-teman ya. Nah dalam hal ini juga saya mencoba melihat bagaimana teamwork. Jadi hal-hal ini yang perlu kita betul-betul tekankan di awal bahwa sebelum masuk ke teamwork kita nih lagi bermain peran ya. Jadi bermain peran tuh artinya kalau yang pro aja, kalau yang kontra aja. Jadi walaupun misalnya kita saya tuh sebetulnya kontra, tapi saya mau cerita kalau saya pro nih. Nah, yang seperti itu mungkin kita hindari ya. Bukan mungkin ya, kita hindari banget. Ini kan bermain peran. Jadi kita dalam hal ini tidak mencoba menghakimi teman-teman ya, kalau kamu ngutang berarti kamu dosa nih. Ini ada Ustadz Aris loh, Coach. Nanti dapat dalil hutang. Oh iya ini. Hadir ini Ustadz Aris ya. Menyimak. Menyimak. Kalau kena dalil hutang, habis semua nih. Masya Allah. Nah, maksud saya di sini adalah teman-teman ini udah keren banget. Jadi sudah mencoba menggunakan data. Jadi itu saya catat juga. Kemudian juga mantap juga mendengarkan. Nah, tadi seperti disampaikan oleh lawan saya yang mengatakan bahwa anak-anak ini tidak punya kebijaksanaan untuk menggunakan pay letter. Nah, berarti kan mendengarkan lalu mengcounter. Nah, ini juga poin-poin tambahan ya, mendengarkan oponen. Yang menarik sebetulnya adalah storytelling ya. Dan storytelling ini powerful banget. Dan tadi justru sudah ditunjukkan karena storytellingnya kuat. Jadi pemenang nih. Siapa tadi pemenangnya? Kak Stefani ya. Closingnya keren banget nih. Saya tuh survei loh. Wah keren nih. Saya tuh survei ke teman-teman nih. Siapa yang pakai pay letter. Dan itu akhirnya jadi relevan banget. Dan cara storytellingnya juga enak nih. Bagus. Jadi storytellingnya keren banget ini. Tadi saya juga langsung japri Coach Fanny, storytellingnya keren nih. Dan ternyata beneran ya audiens memilih teman-teman yang menggunakan storytelling. Datanya betul-betul kuat dan tentu saja satu lagi karena ini teamwork ya, saya terpaksa untuk mengurangi beberapa poin kalau kemudian ada yang kontraproduktif. Jadi kalau nanti ada temannya yang ngomong lalu dibantah oleh timnya sendiri, waduh ini sayang sekali. Cuma enggak masalah ya teman-teman, sekali lagi ini adalah sebuah pembelajaran ya, sebuah ajang pembelajaran dan teman-teman di sini udah luar biasa. Yang seringkali kemudian luput ya Coach Novan itu melibatkan audiens ya Coach Novan ya. Ini Betul. Nah, ajak itu audiens. Tadi saya japri loh Coach Novan ke panelis, jangan lupa libatkan audiens. Jadi seperti di Zoom chat ya teman-teman, nanti dilihat nih, wah ini ada dari Kak Syahbudin. Terima kasih Kak Syahbudin, saya apresiasi. Nah, itu bagian dari melibatkan audiens. Atau saat teman-teman mungkin bisa bicara, bayangkan ya teman-teman,
Nah, ngajak teman-teman membayangkan itu pun juga melibatkan audiens. Nanti bisa dieksplorasi lebih supaya teman-teman lebih keren lagi debatnya. Tapi akhirnya saya harus memutuskan sesuatu yang sangat berat dan selisihnya cuma 2 poin, Coach Novan. Satunya 82, satunya 80. Waduh. Dan saya melihat teamwork-nya, konsistensinya, dan saya memilih bahwa yang memenangkan debat ini adalah tim kontra. Dengan data yang kuat dan konsistensi. Selamat dan Kak Nuri. Terima kasih Coach Terima Novan. kasih Kak Maya, terima Yes. kasih Coach Istirahat. Novan semuanya, terima Terima kasih. kasih Selamat ya kepada tim semuanya. kontra yang sudah memenangkan ya event Utopia malam hari ini. Saya hanya sedikit ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Mbak Maya tadi ya, bahwa memang urusan untuk melibatkan audiens ini bukan sesuatu yang mudah ya. Terutama di Utopia ini kan mengajarkan kita memiliki satu high order thinking skill ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi dalam berpikir itu kan ada low order thinking skill, ada high order thinking skill. Di mana di Utopia ini kita perlu kritis, perlu mendengarkan lawan debat kita, yang itu seringkali membuat kita berpikir keras. Bagaimana ya caranya mematahkan argumentasi dari lawan debat kita. Nah, kita akhirnya lupa nih dengan apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk yang terjadi di audiens kita. Padahal audiens itulah yang sudah disampaikan Mbak Maya tadi adalah juri yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, barangkali nanti teman-teman yang akan perform di Next Utopia, yuk coba diasah kembali bagaimana bisa melibatkan audiens. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih Mbak Maya atas pemilihannya dan juga penjelasannya. Sekarang kita polling dulu nih ke topik Utopia berikutnya ya, teman-teman. Maaf Coach, untuk audiens terfavorit masih belum. Oh ya, sebentar. Bapak ini udah kadung ya, terlanjur ya. Kita pilih dulu untuk topik Utopia berikutnya. Ya, silakan teman-teman. Dipilih dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 topik. Yang pertama, jualan pasir laut ke negara lain. Why not? Wah, ya bisa yang ngetren beberapa waktu yang lalu ya beritanya. Terus ada topik lebih baik titip anak di daycare daripada sewa babysitter. Oke. Terus ada gunakan saja AI untuk menulis buku dengan cepat. Terus ada memisahkan sampah organik dan non-organik pada ini ya, pada akhirnya tidak berdampak pada kelestarian lingkungan. Terus split bills, indikasi relasi sehat antar pasangan. Oke, saya tunggu dulu ya teman-teman. Silakan, masih ada 41% yang berpartisipasi. Kita tunggu dulu sebentar ya. Saya sendiri mau milih apa ya? Coba. Oke, Oke, saya hitung ya teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita end poll. Kita share result. Dan hasilnya topik Utopia kita pada episode mendatang adalah split bills. Split bills adalah indikasi relasi sehat antar pasangan. Apakah Anda setuju? Kita saksikan Utopia edisi berikutnya. Oke, ya, dicatat ya teman-teman. Sip. Oke, sekarang pemilihan ini audiens favorit Mbak Maya. Siap. Ini bagi teman-teman yang mungkin lagi di forum ini langsung pengen daftar, boleh loh ya. Split Oh bills. ya. Jadi nanti dicatat nih sama Kak Aziza. Kalau saya sih sebetulnya, waduh banyak banget ya hari ini. Ada Kak Derik, ada Pak Syabudin, ada Kak. Tapi saya yang langsung on cam juga, Coach Novan. Oke. Yaitu Bapak Sutiawan Limarto. Masih adakah Kak Sutiawan Limarto? Ada. Ada. Ya. Selamat Kak Sutiawan. Terima kasih.
Oke, Dapat apa nih, Coach mantap. Novan? Nanti dihubungi sama Ganesha ya. Asik, rahasia, rahasia. Rahasia. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ya, audiens favoritnya Pak Sutiawan Luimarto nanti dihubungi oleh tim dari Ganesha Public Speaking ya untuk rewardnya. Oke, baik teman-teman. Untuk berikutnya rasanya bagai sayur tanpa garam kalau kita tidak foto-foto dulu ya. Yuk, kita coba buka kameranya dulu semuanya. Oke. Yes. Posenya apa ya? Karena hari ini pay letter temanya apa ya? Yang menang tadi tim apa nih? Tim kontra ya. Berarti kalau tim kontra itu begini ya, mungkin stop gitu ya. Stop. Stop. Oke. Bisa aja bikin gaya. Siap, Mbak Indi mana nih kameranya? Nggak buka kamera nih Mbak Indi. Maaf. Nggak, saya takut sama Izin. Ustadz Aris nanti dikasih fatwa saya sama Ustadz Aris. Makanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yes. Thank you teman-teman. Sebentar, saya save dulu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua, terutama bagi panelis dan juga moderator pada malam hari ini. Sekali lagi, malam hari ini malam yang luar biasa buat teman-teman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang besar, ya, bagi panelis, bagi moderator, dan juga semua audiens yang sudah berpartisipasi, ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa di episode Utopia mendatang dengan topik perdebatan yaitu split bills ya. Monggo teman-teman yang belum jadi panelis, yuk coba jadi panelis. Mau jadi moderator? Boleh juga. Ya, ditunggu dari tim Ganesha Public Speaking. Terima kasih, selamat malam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye-bye semua, semuanya. Terima Coach, kasih teman-teman. sukses. Pak Maya, terima kasih. Malam Para semuanya. panelis, terima kasih.